anak-anak sekalian sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya. Apa ada yang tidak hadir? Ada. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Untuk memimpin doa, ayo ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Baik anak-anak, kita cek dulu kehadirannya. Kita absen dulu. Yang pertama Aima, Hadir, Pak. Aisyah Badila, Hadir. Dia Hasinta. Hadir, Pak. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah siap belajar? Siap. Apakah sudah lengkap alat-alat untuk belajarnya? Siap. Coba periksa kembali, apakah sudah lengkap? Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran. Sekarang kita masuk ke pelajaran tentang mukjizat. Mukjizat adalah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seorang Rasul. Mukjizat yaitu perkara yang menyalahi adat, yang menyalahi sesudah mendakwa, sesudah mengaku jadi Nabi dan Rasul, seperti tongkat Nabi Musa. Seperti tongkat Nabi Musa menjadi ular yang besar. Itu salah satu mukjizatnya Rasul, mukjizatnya Nabi yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada Rasulnya. Dan kemudian juga mukjizat diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukjizat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mukjizat kauniyah disebut juga mukjizat terbatas. Artinya di luar kemampuan manusia, terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat, tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Contohnya mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mukjizat tersebut Allah juga yang mengizinkannya, Allah juga yang menghendakinya, bukan Nabi Isa. Kemudian mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal sepanjang masa, artinya terus-terusan, universal, berlaku sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Contohnya Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu kandungannya luar biasa, susunan sastra yang indah dan akan terjaga sepanjang masa. Nah, itulah pengertian mukjizat yang dua tadi, antara mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Nah, kemudian anak sekalian, siapa di antara kalian yang mau membacakan ayat suci Al-Quran tentang dalil mukjizat? Ayo siapa? Nah, silakan.
sekali bacaannya, alhamdulillah luar biasa nggih. Kemudian siapa di antara kalian lagi yang mau membacakan maknanya atau artinya? Nggih, silakan ya siapa? Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizatnya kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagus sekali nih anak-anak sekalian. Mari kita bikin kelompok ya untuk mengerjakan tugas. Oke, 5, 5, 6, 6. Yuk, silakan deh. Yang di sini dulu 5 orang. Ikutan. Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular dan kembali menjadi tongkat, serta tangan menjadi putih. Selain itu, Nabi Musa juga diberikan kekuatan untuk mengadakan berbagai mukjizat lainnya. Ya, terima kasih, itu presentasi dari kelompok saya. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman yaitu memiliki kemampuan berbicara dengan bangsa binatang hingga jin berdasarkan buku kisah Nabi. Begitu, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman yaitu memiliki kemampuan berbicara dengan bangsa binatang hingga jin berdasarkan buku kisah Nabi. Sekian, terima kasih presentasi saya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah belahnya bulan turun di hadapan Nabi Muhammad. Sekian presentasi dari kelompok saya. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf diantaranya adalah keberkahan dalam pengelolaan sumber daya ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi Menteri Agung di Mesir. Sekian, terima kasih presentasi atas dari kelompok saya. Nah, mungkin itu dulu yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bacaan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.